Selamat malam, Shalom. Saya selaku Kepala Keluarga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dalam kesempatan yang diberikan kepada kami sekeluarga pada ibadah keluarga Jemaat Oikumene Kertas Goa. Adapun pokok-pokok doa yang akan kami sampaikan, diharapkan kita semua untuk dapat mendoakan saya selaku Kepala Keluarga dalam tugas dan tanggung jawab saya sebagai abdi negara. Semoga diberikan keselamatan dan kemampuan dalam menghadapi tugas-tugas ke depan. Kedua, buat istri dan anak kami untuk tetap diberikan kesehatan, kekuatan, serta kemampuan baik dalam pekerjaan maupun dalam pendidikan. Selanjutnya, buat anak kami Jenny yang ada di Jakarta bersama suami dan anak, semoga mereka tetap diberikan kesehatan dan kami minta doa dari seluruh jemaat atau keluarga untuk dapat memberikan doa khusus buat mereka, di mana saat ini Jakarta dalam keadaan pandemi yang begitu besar. Dan untuk selanjutnya buat alay kami, Bapak Nisa yang ada di Sumatera, di dalam pekerjaannya semoga dia dalam keadaan sehat dan terus diberikan kemampuan dalam menghadapi pekerjaan dan bertanggung jawab buat keluarganya yang ada di Makassar ini. Mungkin ini pokok doa kami. Selamat malam, Shalom. Shalom, selamat malam Jemaat Oikumene Kertago Borongloe yang dikasih oleh Tuhan. Kita akan memulai kebaktian keluarga Jemaat Oikumene Kertago Borongloe pada malam hari ini. Kita awali dengan memuji Tuhan dari PKJ nomor 27 ayat yang pertama. Nyanyikanlah nyanyian baru, dan saya mempersilahkan jemaat untuk berdiri. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah Pencipta cakrawala, segala serafim kerubim pujilah dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Kita masuk di dalam tahbisan dan salam. Kebaktian kita bersama keluarga Bapak Mangatas Tambunan jadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Amin. Kita akan memuji Tuhan dari PKJ 58 ayat yang pertama. Semua yang tercipta, dan jemaat duduk kembali. Semua yang tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan, seluruh marga satwa di gunung dan lembah. Jemaat kekasih Tuhan, kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui pembacaan Alkitab dari Yakobus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-12. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sapa dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan kalau malam hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama di tengah-tengah keluarga Bapak Mangatas Tambunan di dalam ibadah keluarga pada malam hari ini. Ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu yang menjadi pedoman di dalam kehidupan kami.
Kiranya Tuhan memberkati pembacaan firman Tuhan dan renungan pada malam hari ini, supaya kami sama-sama memperoleh pedoman untuk melangkah di dalam kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Urapi hamba-Mu agar setiap kata yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu, nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan ini untuk Tuhan pimpin. Amin. Jemaat Oikumene Kertago Borongloe yang dikasihi oleh Tuhan, mari sama-sama kita membaca firman Tuhan pada malam hari ini yang terambil dari kitab Yakobus pasal yang ketiga, ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-12, yang berbunyi demikian. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian, kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh manusia, dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan membuat kita. Yang berbahagia adalah mereka yang suka mendengar kebenaran firman Tuhan, terlebih melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Dari pembacaan ini kita bisa belajar bersama bagaimana manfaat kata-kata bijak yang keluar dari mulut kita. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, judul kita saja sudah berbicara tentang dosa karena lidah. Banyak kali kita tidak dapat mengendalikan lidah yang Tuhan berikan kepada kita untuk memuliakan Tuhan. Karena kita tidak dapat mengendalikan lidah kita, tidak jarang kita menyakiti pasangan kita, kita menyakiti anak-anak kita menyakiti orang tua kita, saudara kita, bahkan anggota persekutuan sama-sama. Di dalam sebuah persekutuan dapat saja kita menyakiti mereka dengan kata-kata kita. Sehingga Yakobus sendiri berkata kepada kita semuanya di dalam ayatnya yang ke-5b, lihatlah betapapun kecilnya api,
ia dapat membakar hutan yang besar. Dan di ayat ke-6 dimulai, lidah pun adalah api. Walaupun percikan api kecil saja dapat membakar sebuah hutan yang luas. Itulah perumpamaan. Kata-kata kita yang mungkin cuma 1-2 kata bisa menyakiti, bisa melukai pasangan kita, anak kita, orang tua kita, ataupun sesama anggota jemaat. Sungguh luar biasa peranan lidah, peranan kata-kata yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara untuk kita gunakan memuliakan Allah. Tadi pagi saya membaca satu berita. Ada anak perempuan yang berusia 19 tahun. Dia menikam ibu kandungnya sendiri dengan 51 tusukan. Itu mungkin saja karena dia tidak bisa mengendalikan dirinya. Itu mungkin saja karena ada kata-kata dari orang tua yang menyakiti dia. Dan pada saat dia tertangkap, tangannya lagi diborgol, orang tahu bahwa dia menikam ibunya, dia tersenyum. Seakan-akan dia menganggap apa yang dia lakukan sah. Dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa sampai Yakobus menuliskan kata-kata ini, menuliskan bagian ini, diperingatkan kepada kita semua sebagai anggota jemaat. Karena tubuh yang Tuhan karuniakan kepada kita adalah bait Allah. Tuhan mau segenap anggota tubuh kita gunakan untuk memuliakan Tuhan. Salah satunya adalah lidah kita. Tuhan mau memakai lidah kita untuk menjadi saluran berkat buat orang lain. Lewat kata-kata saya dan saudara, kita dapat menghubungkan orang lain dengan Tuhan Yesus. Kita dapat mempertemukan mereka dengan Tuhan Yesus. Namun kadang-kadang di luar keberadaan atau di luar kendali kita, kadang-kadang lidah kita menyakiti orang lain. Jemaat Oikumene yang dikasihi oleh Tuhan, salah satu kecerdasan yang ada pada hari ini, yang lagi dipelajari orang, yang lagi dibumingkan oleh orang-orang adalah kecerdasan interpersonal. Apa itu kecerdasan interpersonal? Kecerdasan untuk kita mengerti dan memahami orang lain. Ketika kita mengerti dan memahami orang lain, maka kita boleh membawa dia untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Salah satu cara untuk menghibur orang lain, menguatkan orang lain, dan membuat orang lain percaya kepada Tuhan Yesus ketika kita menggunakan kata-kata kita. Dengan kata-kata kita, orang lain bisa tahu tentang Yesus. Dengan kata-kata kita, orang lain bisa tahu bahwa Yesus mengasihi orang itu, Yesus mengasihi kita, dan Yesus mau menyelamatkan saya dan saudara. Ada seorang ibu bersaksi, dia hampir saja bunuh diri ketika dia masih muda. Dia mengambil keputusan untuk bunuh diri karena dia merasa dia tidak ada artinya. Dia merasa dia tidak punya kemampuan untuk berbuat sesuatu. Dia selalu dilecehkan, dia selalu dibully secara verbal lewat kata-kata oleh orang tuanya sendiri, dan dia mau bunuh diri. Tetapi dia mengikut sebuah retreat, dan di retreat itu dia mendengarkan kata ini: Yesus mengasihimu apapun kondisimu. Yesus mengasihimu, Yesus mengasihimu. Ayat itu atau bagian firman Tuhan itu membuat dia merasa luar biasa berharga, dan dia tidak bunuh diri. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dan hari ini ibu itu menjadi seorang hamba Tuhan.
Lewat ucapan kata-kata kita membuat orang lain bisa percaya kepada Tuhan Yesus, membuat orang lain bisa melayani Tuhan hanya dengan kata-kata kita. Padahal kalau kita membaca khususnya ayatnya yang ke-6, lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri pun dinyalakan oleh api neraka. Ada juga pepatah yang mengatakan, hati-hati karena mulut badan binasa. Itu kondisi, itu keadaan. Kata-kata saya dan saudara, di tengah pandemi COVID-19 ada seorang yang menulis begini. Setiap hari saya dan saudara berdialog lebih daripada 30 dialog. Hampir sebagian besar kehidupan kita pakai untuk berdialog, untuk berbicara dengan orang lain. Hati-hati jangan terpeleset sehingga kata-kata kita bisa saja menghalangi dia, orang itu bertemu dengan Tuhan. Karena kata-kata bisa menjadi alat penghancur sebuah persekutuan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, binatang-binatang dapat dikendalikan oleh manusia. Banyak binatang liar, banyak binatang buas dapat dikendalikan oleh manusia. Itu dalam ayatnya yang ke-7. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah ini. Tidak seorang pun berkuasa menjinakkan lidah ini. Kalau kita perhatikan baik-baik di dalam ayatnya yang kedua, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Saya dan saudara banyak kesalahan dalam menggunakan kata-kata. Tetapi ketika kita mulai belajar kebenaran firman Tuhan yang diucapkan oleh Yakobus ini dalam pasalnya yang ketiga, mari kita belajar. Karena saya dan saudara masih hidup di tengah pandemi COVID-19. Karena Tuhan mau saya dan saudara menjadi alatnya yang luar biasa. Dan saudara bisa menjadi alat yang luar biasa ketika saudara mampu mengendalikan lidahmu, mengendalikan kata-katamu. Jangan kita membuli orang secara verbal, karena itu sangat menyakitkan. Saya juga memberi satu contoh. Ada seorang dokter yang lagi mengambil spesialis untuk bedah plastik. Dia bunuh diri menurut orang itu karena dia dibully secara verbal. Saya tidak tahu siapa yang membulinya. Bagaimana dia seorang dokter yang menuju kepada spesialis bisa berbuat seperti itu, karena dia tidak tahan terhadap bully verbal itu. Kata-kata yang kita keluarkan perlu dipertimbangkan sedemikian rupa. Hendaklah kata-kata yang keluar dari mulutmu adalah yang manis untuk didengar. Mari kita refleksi kata-kata kita yang kita ucapkan setiap hari kepada pasangan kita. Kata-kata kita yang kita ucapkan setiap hari kepada anak-anak kita, kepada atasan kita, kepada bawahan kita. Kita perhatikan baik-baik. Apakah itu membuat orang lain sakit hati? Apakah itu membuat orang lain semakin tidak mengasihi Kristus? Karena saya dan saudara adalah alat yang dipakai untuk mempermuliakan nama Tuhan. Ada banyak dosa yang dicatat dari Yakobus 3 ini tentang dosa karena lidah. Tapi saya dan saudara telah ditebus oleh darah Yesus Kristus supaya saya dan saudara tidak lagi dikendalikan oleh dosa, tetapi saya dan saudara dikendalikan oleh Allah. Memang ayat yang ke-8 berkata, tidak seorang pun berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu
yang buas. Bayangkan, lidah kita buas katanya, tidak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah ini kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Namun tidak jarang dengan lidah ini, dengan kata-kata yang keluar dari mulut kita, kita juga membunuh orang. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita tidak bunuh dengan pisau, tetapi kita mengiris hati mereka dengan kata-kata. Mohon diperhatikan semuanya. Kita mencintai keluarga kita mengasihi keluarga kita. Mari kita keluarkan dari mulut kita kata-kata berkat, bukan kata-kata kutuk, supaya keluarga kita diberkati oleh Tuhan. Bagaimana kalau kita mau menasihati orang? Nasihatilah dengan dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga setiap kata yang keluar dari bibir mulut saya dan saudara adalah kata-kata yang mempermuliakan nama Tuhan. Itu penting. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya selalu mengingatkan setiap kali saya memberitakan firman Tuhan, buah roh yang pertama adalah kasih. Ketika kita sudah memiliki buah roh ini, kita sungguh mampu mengasihi Allah, kita sungguh juga bisa mengasihi sesama manusia. Dengan kasih itulah, maka buah roh yang terakhir, yaitu pengendalian diri, dapat kita melakukan di dalam kehidupan kita. Kayaknya sulit ya. Satu hari ini, mari kita refleksi. Satu hari ini, kata-kata apa yang saudara keluarkan untuk pasanganmu? Apakah itu menyakiti mereka? Kata-kata apa yang kita keluarkan untuk anak-anak kita? Apakah itu menyakiti mereka atau menyenangkan mereka? Kata-kata apa yang saudara keluarkan untuk orang tuamu, untuk sesamamu saudara, untuk sesama anggota jemaat? Perlu diperhatikan, perlu pengendalian diri. Dan memang kita tidak mampu melakukannya sendiri, tetapi bersama-sama dengan Tuhan kita mampu mengatasi semua ini. Kita belajar pelan-pelan menggunakan mulut kita untuk memuliakan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya sungguh-sungguh bagian ini mengingatkan kita, karena api kecil bisa membinasakan hutan yang begitu luas. Lidah yang menggunakan kata-kata secara verbal menyakiti orang akan membinasakan satu tubuh itu. Padahal satu tubuh percaya kepada Yesus, malaikat Allah bersukacita di sorga. Ketika kita menyakiti seseorang dan orang itu meninggalkan Tuhan Yesus, saudara sudah menghilangkan satu jiwa. Kalau orang itu kepahitan, maka saudara juga menghilangkan sukacita dari orang tersebut. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, atau jemaat Oikumene Kertago Borongloi yang dikasihi oleh Tuhan, saya dan saudara, mari sama-sama belajar tentang bagaimana kita bisa mengendalikan tubuh kita sendiri dengan lidah kita. Bagaimana kita bisa mengendalikan tubuh ini untuk bisa menjadi berkat buat orang lain. Kalau kapal dikendalikan oleh satu kecil saja jurumudi, tapi dikendalikan oleh orang yang bisa juga mengendalikan diri, saya dan saudara juga bisa. Yohanes pasal 1 ayat 12 berkata, setiap orang yang menerimanya diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Ada kuasa yang Allah berikan kepada saya dan saudara untuk mengendalikan lidah kita, supaya lidah kita gunakan betul-betul untuk mempermuliakan nama Tuhan. Lidah yang satu ini mengeluarkan air yang manis saja, bukan mengeluarkan air yang asin. Saudara, penting kita perhatikan hal-hal tersebut. Kiranya dengan mempelajari
ulang-ulang kitab Yakobus pasal 3 ini. Memang saya dan saudara tidak sempurna, tetapi ketika saya dan saudara di dalam ayat yang kedua mampu mengendalikan perkataan kita, maka kita juga mampu mengendalikan seluruh tubuh kita. Saya ulangi ayat yang kedua, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Tuhan memberkati saya dan saudara. Bukan cuma binatang buas yang bisa dikendalikan, tapi saya dan saudara dapat mengendalikan lidah kita, dapat mengendalikan perkataan kita, sehingga perkataan kita menjadi berkat buat setiap orang. Mari kita belajar ya. Mulai sekarang kita belajar dan boleh berkata kepada pasangan kita, sama-sama kita saling mengingatkan. Ayo kita minimalkan kata-kata yang membuat kita saling menyakiti. Tuhan memberkati saya dan saudara. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, kita akan bersama-sama masuk di dalam doa syafaat yang juga dirangkaikan dengan doa persembahan. Dan sambil persembahan dijalankan, kita akan memuji Tuhan dari PKJ 149. Ucap syukur pada Tuhan. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Mari kita masuk di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu Bapa. Engkau Allah yang luar biasa. Di tengah pandemi COVID-19, kami tetap bisa beribadah walaupun melalui virtual seperti ini ya Tuhan. Kami tahu Engkau ada di dalam keluarga kami masing-masing. Engkau hadir ketika kami mengikuti ibadah seperti ini. Engkau hadir di dalam keluarga Bapak M. Tambunan, Bapak Mangatas Tambunan, bersama dengan ibu, anak-anak, dan juga cucu mereka. Dimanapun mereka berada, tangan Tuhan memberkati. Tuhan, kami berdoa buat Bapak keluarga atau Bapak Mangatas Tambunan dalam tugas dan tanggung jawabnya di tempat pekerjaannya yang juga menguras tenaga ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kemampuan untuk menjalankan tugas itu. Dan ketika dia menjalankan tugasnya ya Bapa, nama Tuhan dipermuliakan. Diberkatilah pekerjaan Bapak Mangatas Tambunan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat Ibu M. Tambunan dalam tugas dan tanggung jawabnya, baik di tempat pekerjaannya ya Tuhan, maupun sebagai istri dan sebagai ibu rumah tangga, dilengkapi dengan hikmat dari Tuhan, sehingga kesabaran dari surgawi menyertainya dan membuat anak-anaknya merasa nyaman, membuat bapak rumah tangga juga merasa nyaman, dan juga keluarga besar mereka boleh merasa nyaman ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat anak Teola dalam pendidikannya ya Tuhan. Tuhan memberkati supaya dia boleh berhasil dalam pendidikannya, walaupun secara online atau dengan cara apa saja atau offline. Tuhan tetap memberkati sehingga anak ini boleh berhasil, dan kami memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat Ibu Jenny bersama dengan suami dan anaknya. Memberkati pekerjaan suami daripada Ibu Jenny
sehingga ketika dia menjalankan tugasnya, Tuhan melindungi senantiasa ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati cucu daripada keluarga Bapak M. Tambunan, supaya hari lepas hari bertumbuh menjadi besar, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan dipersiapkan masa depan yang indah. Tuhan kiranya menyertai senantiasa keluarga besar Bapak M. Tambunan di tengah pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Kami juga tetap berdoa buat Bapak S. Tampu Bolon yang ada di Sumatera ya Tuhan. Berkatilah Bapak kekasih kami ini ketika dia menjalankan tugasnya di Sumatera dan istri dan anaknya ada di Goa ini. Tuhan pelihara mereka, Tuhan jaga mereka, melindungi mereka, dan buat mereka senantiasa bersyukur atas pertolongan Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa buat segenap anggota jemaat Oikumene Kertago Borongloi dengan pergumulan kami. Kami mungkin bergumul dengan anak-anak kami. Kami mungkin bergumul dengan pasangan kami. Kami mungkin bergumul dengan penyakit kami ya Tuhan. Tuhan jamah kami. Tuhan sembuhkan kami, Tuhan lepaskan kami dari pergumulan kami. Semua jemaat Oikumene Kertago Borongloi mengalami sukacita dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan kiranya menolong kami. Keluarga-keluarga yang lagi sakit hari ini di rumah mereka masing-masing, Tuhan datang melawati. Angkat satu persatu dalam nama Tuhan Yesus untuk mengalami kesembuhan dari Tuhan. Berkat Tuhan berlimpah buat semua jemaat Oikumene Kertago ya Tuhan. Kami berdoa buat Bapak Pendeta di tempat ini, Bapak Pendeta Agus bersama dengan keluarga. Vikaris kami serahkan ke dalam tangan-Mu dengan pergumulan-pergumulannya. Majelis jemaat Tuhan juga memberkati ketika mereka mengatur pelayanan ini. Kiranya Tuhan memberkati keluarga mereka semua. Diberi kekuatan kesehatan buat semua jemaat Oikumene Kertago. Diberikan kami imun tubuh yang tinggi supaya kami terhindar dari pandemik COVID-19. Dipulihkan kondisi ekonomi kami. Diberi kami ketentraman. Bagi jemaat yang membutuhkan pekerjaan di tengah pandemi COVID-19, berikanlah ya Tuhan, supaya mereka juga belajar mengucap syukur atasnya. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau Allah yang baik buat kami. Tadi kami sudah memberikan persembahan kepadamu. Kami mengucap syukur kepada Tuhan karena Engkau memberi kami keselamatan, dan Engkau juga memberikan kami berkat-berkat dalam bentuk berkat-berkat jasmani. Berkatilah persembahan kami ini ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan dan pekerjaan Tuhan di tengah-tengah jemaat Oikumene Kertago Borongloi. Tuhan memberkati. Inilah doa syafaat kami dan persembahan kami yang kami sudah bawa hanyalah di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Diberkatilah senantiasa keluarga Bapak M. Tambunan. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya jemput kita berdiri dan kita akan menutup ibadah ini dengan memuji Tuhan dari PKJ 131 ayat yang pertama. Ku yakin Tuhan tuntun langkahku.
Jemaat kekasih Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, sebab Tuhan sudah memimpin ibadah atau kebaktian keluarga saat ini ya Tuhan. Terima kasih untuk Bapak rumah tangga yang sudah membuka pintu rumahnya. Dan terima kasih untuk semua jemaat yang sudah mengikuti ibadah seperti ini ya Tuhan. Jemaat kekasih Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera. Berbuatlah seperti apa yang difirmankan Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur semua ini. Amin. Demikianlah ibadah keluarga pada malam hari ini telah selesai. Tuhan memberkati semua jemaat yang mengikutinya. Amin.